Oke, terus pundi kabaripun, Nggih, Prof? tadi pagi Baik. kan Nggih. sugeng siang Pak Tipa Nugro. Sugeng siang, Prof. Nggih, nggih, Nggih. sehat. Alhamdulillah, menika, Prof. Alhamdulillah. Iki anu Alhamdulillah. wau bibar salat zuhur Nggih, niki wau. Makane tesih gepres-gepres iki. nggih, 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 leres. Nggih. Nggih. Nggih, Niki leres. nggih katosipun sampun sudah masuk semua ini, Mbak. Belum pukul 13 sih. Oh, nggih, nenggo Sudah pukul masuk 13. semua. Siap, siap. Nggih, Satu nggih, menit nggih, lagi, nggih, Prof. nggih, siap. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tifa yang saya hormati dan teman-teman Bapak Ibu mahasiswa apa program studi pendidikan bahasa ya dari UMS yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap wajah lewat Zoom untuk bersama-sama ya mengkaji materi saya jatahnya apa kajian sastra. Pengkajian sastra. Nggih. Teman-teman pasti sudah capek tadi dari pukul 8 ya. Wah, niki tapi semangat, Prof. Kalau mahasiswa di Semangat. sini ini kalau Anjir. belum maghrib masih Oh, energinya luar biasa, Prof. alhamdulillah. Kalau udah masuk maghrib sudah ngantuk-ngantuk. Nah, itu Oh saya gitu. hafalannya begitu. Nggih, nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Presensinya belum sampai apa sudah ya? Tapi Nanti akan Mbak admin kirimkan, Prof, ke oh begitu, nggih. chatnya. Ya, siap, Nggih, Prof. nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Oke, bisa kita Monggo mulai niki nggih. kami. Nggih, Nggih, monggo nggih. monggo, Prof. Nggih. Ya, ini saya bagian yang ketiga, bagian terakhir pengkajian sastra setelah teman-teman Bapak Ibu mengikuti kegiatan perkuliahan yang pertama tadi metode penelitian ya. Kemudian yang Leres, Prof. kedua yang kedua Evaluasi. evaluasi, kemudian yang ketiga pengajian sastra. Karena Nah, ini ini sifatnya gongipun. apa apa namanya waktunya hanya sedikit jadi ya katakanlah pengantar lah gitu ya Pak Tipa ya. Siap, nggih. Pengantar gitu. Saya akan coba kirimkan materinya. Sudah kelihatan atau belum ya Bapak Ibu? Sampun, Prof, sampun. Sampun, alhamdulillah GG. Bun. Waktunya berapa menit ya Bapak Pak Tipa? Siap mawon. Ajeng dangu nggih mboten awan-awan. Tapi kalau Oh, mengikut jadwal bisa jam berapa, Mbak? 14. Mungkin jam 18, Prof. oh begitu Nggih. Atau cukupnya saya aja lah ya. Mungkin Siap. 30 menit cukup. Ya ampun, Prof. Ji, ji, ji. Oke, makasih. Masuk, Mbak. Mbak masuk. Ji, ji. Loh, ini sastra Ah, loh, Mbak. Bidangin jenengan. ji, ji. Astagfirullah. Iya, saya sebenarnya lebih suka yang luring, tapi karena ini harus daring ya. Kalau luring kan saya bisa Ini mana, Ta? secara apa mungkin itu banyak keguyon-guyonnya gitu ya. Iya. Oke, sebentar ini saya harus Di kameranya. Itu aja gitu. Tapi kan ini nggak sudah bisa. kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nggih. Oke. Kelihatan, Prof, kelihatan.
Oke. Sehingga ya ini sedikit materi yang akan saya sampaikan, yaitu berhubungan dengan hakikat kajian sastra, Jadi nggak kajian sastra secara umum, kemudian jenis kajian sastra, pendekatan dalam kajian sastra, Ini kan? pengertian sastra, di tujuan dan fungsi sastra, sastra bentuk sastra, dan kajian khusus puisi, cerpen, novel, dan drama. Mungkin ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ini maaf kok, sebentar ini ada kesalahan materi ini, sebab saya tak cek lagi ya. Banyak kok kameramen. bisa dari sininya nggak bisa. Gambar zoomnya ya. Jadi nggak mukanya semua. Anjir katanya. Dalam jarak. Oh, sebenarnya nggak ada ya, Dik. Dik. Bentar ya, Bapak Ibu. Ya, yang ini. Sudah kelihatan belum, Bapak Ibu? Sudah. Sampun, Prof. Oh, yang ini ya. Iya, iya, iya. Yang ini sudah kelihatan. Oh. Kok tidak ada suaranya, Prof? Bagaimana, Bapak? Sampun wonten, sampun wonten. Sampun ketinggal ya? Oh iya, iya. Lainnya kelihatan tapi suaranya. Iya. Suara saya masuk ya? Oke, Prof. Iya, iya. Nun. Jadi kajian sastra adalah proses memahami, menganalisis, dan menginterpretasi, mengevaluasi sebuah karya sastra kritis, baik itu puisi, prosa, drama, maupun bentuk-bentuk lainnya. Gitu, ya. Memahami
Aduh. Ini kan terganggu kamu. Mikir supaya tapi ya kecil kayak apa? Oh ini. Nah ini kok mesti. Ya jadi suara saya kedengaran ya? Terdengar, Prof. Ya, Prof. Oke, mohon maaf ya, suara saya serak-serak itu. Memahami artinya mengerti atau mengetahui suatu secara mendalam unsur-unsur kaya sastra. Sedangkan menganalisis di sini artinya menguraikan atau memisahkan unsur-unsur pembangun karya sastra, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik seperti tokoh, alur, latar, gaya bahasa, tema, dan sejarah kehidupan pengarangnya, gitu ya. Kemudian menginterpretasi artinya memberikan tafsiran, menjelaskan atau makna yang terkandung di dalam unsur-unsur karya sastra tersebut. Mengevaluasi artinya di sini menilai atau mengukur kualitas dan dampak karya sastra baik secara etika maupun relevansinya dengan latar belakang sosial budaya dan sejarah. Nah inilah jadi mengkaji karya sastra adalah proses memahami, menganalisis dan menginterpretasi, mengevaluasi sebuah karya sastra kritis, baik itu puisi, prosa, drama maupun bentuk-bentuk. Tiga pilar utama kajian sastra yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ini saya menyampaikan sekadar pengantar saja karena apa? Sebenarnya ini sudah dipahami semua oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu. Ya. Teori sastra yaitu mempelajari prinsip-prinsip umum yang mendasari karya sastra seperti genre, gaya bahasa, dan struktur sastra. Ya. Sedangkan sejarah sastra yaitu mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu termasuk berbagai aliran gerakan dan pengaruh budaya. Adapun kritik sastra menganalisis dan mengevaluasi karya sastra secara spesifik menggunakan berbagai pendekatan dan teori untuk memahami makna dan nilai karya tersebut. Ini tiga pilar utama kajian sastra. Ragam jenis kajian sastra itu banyak ragamnya. Saya ambilkan beberapa saja yaitu misalnya sastra dan budaya. Nah, kajian sastra dan budaya ini adalah memahami sastra sebagai produk dan cerminan budaya serta bagian membentuk budaya, meneliti hubungan antara karya sastra dengan konteks budaya, tempat karya itu diciptakan dan dipahami. Sedangkan sastra
bandingan, yaitu membandingkan karya dari berbagai bahasa, budaya, atau periode. Sedangkan ragam sastra dan gender menganalisis representasi gender dalam sastra, peran penulis dan pembaca, bagaimana sastra dapat mempengaruhi stereotip gender. Sastra pasca kolonial misalnya membahas sastra yang muncul dari pengalaman kolonialisme dan dampaknya. Dalam konteks pendidikan, kajian sastra juga penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis mahasiswa. Selain itu, kajian sastra membantu mahasiswa memahami nilai-nilai budaya dan sosial yang terkandung dalam karya sastra. Kajian sastra tidak hanya terbatas pada teks-teks klasik, tetapi juga mencakup sastra populer, media digital, dan fenomena sosial kontemporer. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang lebih luas dan relevan dengan dunia modern. Tujuan dan fungsi daripada karya sastra. Tujuan sastra itu dibuat adalah ada beberapa unsur tentang estetika, edukasi, hiburan, identitas budaya. Estetika. Di sini tujuannya adalah untuk menciptakan keindahan dan kenikmatan artistik karya sastra. Puisi misalnya itu kelihatan bagaimana persajakannya, perimaannya gitu ya. Gaya bahasanya gitu ya. Makna lugas, makna kiasnya gitu ya. Edukasi sebagai sarana untuk mengajarkan moral dan nilai-nilai agama, sosial, dan kemanusiaan kepada pembacanya. Jadi karya sastra itu ada banyak unsur edukasi. Kalau kita memberikan pembelajaran sastra kepada peserta didik, dapat mengambil contoh-contoh karya sastra yang dapat mengedukasi, membentuk karakter peserta didik menjadi seperti yang digambarkan dalam tokoh-tokoh cerita, baik dalam cerpen maupun di novel misalnya, atau drama. Kemudian dari sisi lain tujuannya adalah sebagai hiburan gitu ya. Jadi sebagai sarana hiburan atau pelarian dari kehidupan sehari-hari. Sastra dapat memperkaya imajinasi pembaca dan memberikan pengalaman yang berbeda dari keseharian. Nah, jadi kita bisa menikmati karya sastra yang difilmkan, yang mungkin juga didramatisasikan gitu ya. Jadi banyak karya sastra yang sebagai hiburan. Ini kita sering terhibur dengan karya-karya sastra. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai identitas budaya. Sebagai identitas budaya, karya sastra sebagai media untuk menjaga identitas budaya suatu masyarakat atau bangsa. Karya sastra bisa merekam kehidupan masyarakat, adat istiadat, dan cerita rakyat yang terus disampaikan dari generasi ke generasi. Sekarang tampaknya unsur budaya sedang menjadi identitas yang dikembangkan di Jogja, di Solo itu ya, di Bali, dimanapun daerah kita ada, termasuk apa ini budaya satu suro ya. Kemarin kan tahun baru Hijriah ya. Kalau kita istilahnya orang Jawa mengatakan satu suro itu, satu Muharram. Itu banyak tampilan yang menunjukkan berbagai
identitas budaya. Ini termasuk juga kategori golongan sastra. Itu tujuan daripada karya sastra. Nah, fungsi sastra tentunya pasti ada fungsinya lah ya. Sastra dibuat memiliki fungsi sebagai rekreatif, untuk berekreasi gitu ya. Hiburan juga di sini. Si karya sastra dengan membaca karya sastra, membuat karya sastra itu menjadi alihan perhatian, merefleksi hal-hal yang bersifat rekreasi gitu. Selain juga sebagai fungsi didaktik, karena di dalamnya ada unsur mendidik, ada unsur edukasi di dalamnya. Juga unsur estetis, ada unsur keindahan di situ ya. Dilihat dari gaya bahasanya, dari pilihan katanya atau diksinya ya, menjadikan suatu hal yang menarik. Nah sekarang kita suka sekali berpantun ya, kadang-kadang bersyair, berpantun. Nah ini juga untuk menyampaikan satu hal-hal yang bersifat estetis gitu ya. Ini. Nah, kemudian moralitas. Nah di situ juga selain unsur edukasi juga menunjukkan sikap moral yang digambarkan melalui penceritaan para pelakunya gitu ya, pelaku cerita gitu. Demikian juga sifat religiusitasnya ya. Dan itulah fungsi karya sastra, sangat bermanfaat untuk mengetahui beberapa fungsi seperti rekreasi, didaktik, estetis, moralitas, dan religiusitas. Nah sekarang sentral bentuk sastra ya, kita tidak asing lagi ya bahwa karya sastra itu secara umum itu ya, itu dikelompokkan menjadi bentuk karya terikat atau karangan terikat yang disebut dengan puisi gitu ya. Puisi itu ada puisi lama, puisi baru gitu ya. Ada bermacam-macam bentuknya gitu ya. Kalau puisi lama itu ada pantun, gurindam, syair itu ya. Puisi baru, puisi bebas gitu ya, kontemporer gitu ya. Kemudian dapat dikatakan bahwa puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan padat dengan tujuan menyampaikan emosi, gagasan, atau pengalaman tertentu. Selain puisi yaitu bentuk prosa fiksi. Ya seperti karya sastra yang berupa cerita yang dibuat seperti novel, cerita pendek, itu adalah prosa fiksi. Cerita rekaan ya, cerita yang direka ya, dibuat-buat gitu ya. Seperti dalam kehidupan yang sebenarnya, walaupun itu sebenarnya hanya cerita saja. Tetapi cerita fiksi itu memang bisa diangkat dari peristiwa-peristiwa yang nyata. Jadi bisa sesuatu yang nyata difiksikan atau sesuatu yang fiksi yang dibuat seperti benar-benar ada. Satu contoh misalnya Ronggeng Dukuh Paruk itu ya. Karya siapa itu? Ahmad Tohari. Itu kan sebenarnya fiksi. Tetapi seolah-olah bahwa itu dinyatakan jadi dalam satu cerita seolah-olah itu Ronggeng itu dari Dukuh Paruk gitu ya. Nah, itu cerita rekaan gitu. Nah, itu fiksi. Kemudian drama. Nah, drama ya karya sastra yang ditampilkan melalui dialog atau tokoh-tokoh dalam cerita, termasuk dalam film begitu ya, film drama film, drama panggung gitu ya. Nah itu. Kemudian ada juga bentuk sastra yang non fiksi. Karya sastra yang berisi informasi dan pengetahuan seperti biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra itu termasuk karya sastra juga gitu ya. Tetapi sastra yang non fiksi gitu ya.
Jadi apa adanya, ini berdasarkan fakta begitu ya. Nah, selain itu ada juga kajian sastra yang berfokus pada sastra lisan, sastra anak, sastra feminis, dan sastra psikoanalisis dan sastra lainnya gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk sastra. Ini Bapak Ibu sudah sangat paham. Nah, selanjutnya kajian puisi gitu ya. Nah, kajian puisi itu menurut para ahli melibatkan analisis dan interpretasi terhadap karya puisi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti struktur fisik, struktur batin, dan unsur-unsur kebahasaan. Para ahli memiliki pandangan berbeda tentang puisi, namun secara umum puisi dipahami sebagai bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa secara kreatif dan imajinatif untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyairnya. Nah, kajian puisi secara melibatkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, seperti struktur fisik tadi ya. Struktur fisik yaitu yang dapat dilihat dengan mata gitu ya, yaitu tipografi puisi gitu ya. Tata letak bahasanya, puisinya, misalnya apa, bait-baitnya, baris-barisnya, pilihan katanya, rimanya ya, versifikasi atau rimanya, iramanya, metrumnya ya, diksinya, kata-kata konkretnya dan citraannya. Jadi bentuk fisik. Ada yang bait-bait, satu bait ada yang 2 baris, ada yang 3 baris, ada yang 4 baris, ada yang lebih dari 4 baris. Itu ya. Lalu perimaannya ada yang. Nah itu kalau dikaji itu menarik juga, itu tipografi, bentuk fisik dari puisi itu. Menarik gitu ya. Nah struktur batin itu tema, nada, rasa, dan amanatnya. Tema, nada, rasa, dan amanat ini bisa dikaji dari makna makna lugas, makna kias, makna lambang, begitu ya, struktur batin. Nah, dapat juga dengan pendekatan analisis struktural, semiotik, intertekstual, dan pendekatan lainnya. Nah, itulah kajian puisi. Ini semuanya sudah Bapak Ibu pahami lah ya. Di sini saya hanya mengingatkan kembali saja gitu ya. Karena semuanya sudah dipahami. Nah, kajian puisi ini, dengan demikian kajian puisi merupakan upaya untuk memahami dan mengapresiasi karya puisi secara mendalam melalui analisis berbagai aspek yang membangunnya serta konteks penyair dan zamannya. Nah, itu ya. Selanjutnya, bagaimana mengkaji prosa, dalam hal ini novel atau cerpen gitu ya. Novel, cerpen ini saya jadikan satu. Ini pengertian novel ya, maaf ini saya sedikit mengingat kembali apa itu novel. Secara etimologi kata novel itu berasal dari bahasa Italia, yaitu novela, yang berarti sebuah kisah atau cerita. Jadi novel itu berupa cerita gitu ya. Novela, cerita. Pengertian novel menurut KBBI adalah sebuah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.
Nah, ini pengertian ini banyak sekali dari para ahli ya, tapi saya tidak mencantumkan semua lah, ini sedikit aja karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu novel. Nur Hadi dan Daud ini menjelaskan pengertian novel yaitu satu bentuk karya sastra yang memuat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan pendidikan. Dan sebagainya, banyak sekali pendapat para ahli tentang novel itu. Nah, ciri-ciri novel itu sering kita pahami yaitu jumlah katanya lebih dari 35.000 kata ya. Jumlah halamannya lebih dari 100 halaman. Nah, jika dibaca lebih dari 2 jam, ini ada yang meneliti seperti itu. Nah, yang mungkin yang lebih utama itu alur ceritanya itu kompleks gitu ya. Alur ceritanya kompleks, pelaku utamanya itu lebih dari satu, memiliki beberapa impresi, efek, dan emosi ya. Cakupan novel itu luas ya. Permasalahan pada novel itu luas, jadi alurnya itu longgar gitu ya. Bukan alur tunggal tapi alur ganda gitu ya. Kemudian kelanjutan pada novel lambat ya, kelajuannya ya. Jadi artinya cerita itu bisa berkembang dari satu tema tertentu, peristiwa tertentu berkembang ke peristiwa lainnya. Tidak seperti cerpen, kalau cerpen kan langsung selesai gitu ya, dibaca langsung. Unsur kepadatan dan intensitas kurang diutamakan. Jadi agak longgar itu ciri-ciri novel. Karena itu menjadi tebal gitu ya. Nah, kita sering dijumpai di sekolah atau di dalam pendidikan bahwa struktur novel dan unsur pembangun novel itu dibedakan itu ya. Tapi kadang-kadang sok membingungkan juga gitu ya. Nah, struktur novel itu dikelompokkan menjadi 5 yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Nah, abstrak yaitu merupakan bagian ringkasan isi cerita atau sinopsis lah ya, yang biasanya dapat ditemukan pada bagian awal cerita dalam novel. Itu bagian abstrak. Kemudian orientasi yaitu merupakan bagian penjelasan mengenai tokoh dan penokohan serta latar cerita. Nah, ini sebenarnya hampir sama di dalam unsur pembangunnya, ada tokoh dan penokohan itu kadang sok membingungkan itu di situ. Tetapi nggak apa-apa, kita memang belajar ilmu itu ya dari berbagai unsur. Kemudian 3, komplikasi merupakan urutan kejadian atau alur cerita ini. Di dalam unsur pembangun juga ada alur cerita yang dihubungkan oleh sebab akibat, yaitu setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. Itu adalah komplikasi dalam struktur. Kemudian yang keempat, evaluasi merupakan bagian konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Evaluasi. Kemudian yang kelima yaitu resolusi, merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau konflik yang sedang terjadi. Coda merupakan bagian akhir atau penutup cerita dalam novel. Jadi ada 6 itu ya, coda. Itu adalah struktur novel. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur pembangun novel atau cerpen ini saya anggap sama, jadi ini saya cantumkan sekalian unsur pembangun novel dan cerpen itu sama, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik gitu ya. Nah, unsur intrinsik itu yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, yang bisa dilihat di dalam karya sastra, yaitu di situ ada apa? Ada tokoh cerita gitu ya. Ada tokoh cerita, ada penokohan.
ada bagaimana penggambaran atau karakternya lah, tokoh dan penokohan itu karakternya, tokohnya siapa, ada tokoh utama, tokoh pendamping, ada tokoh eh, ada karakternya, penokohannya ya, ada proses pembentukan tokohnya gitu ya, penokohan, kemudian ada latar tempat, waktu dan suasana. Nah, ini biasanya latar itu kadang-kadang mengartikannya sangat sempit, tempat itu tempat terjadinya di mana gitu. Padahal tempat itu sangat luas. Tempat itu bisa dari ruang yang paling luas sampai yang tersempit tempat itu. Yang paling luas ya misalnya di dunia gitu ya. Di dunia, di benua, di negara gitu ya. Di negara, bagian negara ada provinsi ya. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa, ada kota gitu ya. Ada mungkin ada tempat, ada bangunan, ada gedung gitu ya, artinya ada di sekolah, di kantor, di pasar misalnya. Sampai di ruang gitu ya. Nah, di kamar misalnya itu. Tempat, jadi tempat itu sangat luas. Waktu juga tidak hanya pagi, siang, sore, malam, itu biasanya begitu ya. Nah, waktu itu tidak hanya pagi, siang, sore, malam. Tapi waktu itu ya bisa waktu yang paling luas, yaitu zaman itu ya. Zaman itu ya. Di zaman abad itu ya. Kemudian yang lebih sempit lagi apa? Tahun ya. Tahun. Lalu yang bisa lagi lebih sempit lagi ke bulan. Kemudian ke pekan. Kemudian ke hari. Baru pukul. Nah, itu baru waktu pagi, siang, sore, malam itu baru itu ya. Jadi kalau menganalisis waktu itu jangan hanya pagi, siang, sore, malam itu biasanya umumnya loh ini ya. Mahasiswa saya itu ya begitu. Padahal waktu itu sangat luas juga. Nah, suasana itu ya. Suasananya itu suasana ada suasana aman, suasana tegang, suasana panas, hujan, dingin, dan sebagainya. Suasana termasuk latar budaya, latar kehidupan dalam penceritaan. Nah, itulah ya. Nah, kemudian alur yang sering saya jumpai di mahasiswa saya itu kalau alur itu selalu jenis alur gitu ya. Biasanya hanya alur maju, alur mundur, alur gabungan maju mundur gitu. Ini biasanya. Itu masuk kategori jenis alur. Padahal ada alur menurut urut peristiwanya. Ada bagian awal, tengah, akhir gitu ya. Ada jenisnya tadi sudah disebutkan. Ada kualitas alur. Alur padat atau alur longgar gitu ya. Nah, kalau cerpen pasti alurnya padat, kalau novel alurnya longgar. Ini kualitasnya. Nah, kuantitas alur ada alur ganda, alur tunggal. Novel pastinya alurnya alur ganda, cerpen alur tunggal. Lalu masih ada alur cara mengakhiri, maaf ini ya, mengakhiri cerita ini mengakhuru ya, mengakhiri cerita. Itu ada alur terbuka dan alur tertutup. Nah, ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Ini yang saya temukan di mahasiswa saya. Kemudian yang kelima sudut pandang. Nah, ini sudut pandang kita paham sekali sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi sering terjadi di mahasiswa pada keliru. Sudut pandang. Kalau tokohnya aku, itu pasti orang pertama gitu lah. Ini padahal sudut pandang itu adalah sudut pandang pengarang gitu ya. Posisi pengarang di mana begitu ya. Sudut pandang pengarang. Nah, kalau akunya ini aku tokoh cerita, itu belum tentu sebagai orang pertama. Karena sudut pandang yang dimaksudkan adalah sudut pandang pengarang. Nah, tapi kalau aku ini adalah aku pengarang, nah baru di situ
orang pertama gitu. Ya, jadi ini tolong mohon diperhatikan dari sudut pandang pengarang ya, bukan sudut pandang nama aku saya pasti orang pertama, bukan begitu. Nah, kemudian tema, nah, tema, kemudian amanat dan gaya bahasa, kemudian kata-kata transisi dan sebagainya. Nah, tentang kebahasaan itu ya. Ini unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra. Adapun unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang melekat dengan sejarah atau biografi pengarang. Bagaimana sih pengarang itu sendiri? Pendidikan pengarang, kepercayaan pengarang, agama pengarang, arah tujuan pengarang itu ya. Itu unsur ekstrinsik. Situasi dan kondisi pembaca. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pembaca terhadap karya sastra itu. Itu adalah unsur ekstrinsik. Dan juga nilai-nilai karya sastra, bisa ditambahkan itu nilai-nilai karya sastra. Itu selanjutnya nilai-nilai karya sastra. Nilai-nilai karya sastra itu setidaknya dapat saya kelompokkan menjadi 10, yaitu nilai sosial, nilai psikologis, nilai kepribadian, dan seterusnya. Nilai sosial artinya karya sastra itu dapat menggambarkan bagaimana nilai sosial yang dapat dipetik dari penceritaan para tokoh cerita. Demikian juga nilai psikologisnya, bagaimana psikologis atau karakter kepribadian para tokoh cerita. Nilai kepribadian juga bagaimana, nilai religiusnya para tokoh cerita bagaimana, nilai filsafatnya bagaimana, nilai historisnya bagaimana, nilai moralnya, nilai pendidikan, nilai politik dan budayanya bagaimana. Nah, ini nilai-nilai. Jadi karya sastra memiliki nilai-nilai karya sastra. Nah, selanjutnya kita akan mengkajikan, ini adalah pengkajian sastra ya. Nah, kita lebih banyak mengkaji, ini saya buat ada 14. Maaf, ini yang 14 ini yang sudah saya buat dalam buku saya ini ya. Saya menulis buku berjudul Penelitian Jenis-jenis Analisis Novel. Ya, jadi saya ini mencoba ada 14 pendekatan itu ya. Analisis novel atau cerpen sama karena sama-sama prosa gitu ya. Yang pertama adalah analisis struktural, dua analisis sosiologi, analisis psikologi, analisis religius, analisis moral, analisis semiotika, analisis stilistika, analisis feminisme, hermeneutika, mimetik, maju berkarya, ya, resepsi, pragmatik, ekspresif, dan wacana kritis. Nah, ini satu persatu dapat kita pahami sebagai berikut. Analisis struktural, kita sangat biasa ya menganalisis struktur karya sastra. Jadi analisis struktural adalah menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam, yaitu memusatkan perhatiannya pada unsur intrinsik serta mencari relevansi atau keterkaitan unsur-unsur tersebut dalam rangka mencapai kebulatan makna. Jadi aspek yang dianalisis yaitu seperti tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, tema, unsur kebahasaan, pada timbangan dengan juga unsur ekstrinsiknya. Nah, itu bisa dibaca pada buku analisis struktural novel ayat-ayat cinta karya
Habibur Rahman L. Sirai, dan analisis struktural novel Cinta Adinda karya Afifah Afra itu ya. Banyak sekali ya. Ini saya ngambil contoh 2 saja. Analisis struktural novel ayat-ayat cinta. Ini kebetulan saya yang analisis. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu analisis sosiologis. Nah, analisis sosiologi ini adalah suatu telaah sastra yang objektif dan ilmiah yang membahas tentang manusia dalam masyarakatnya yang tumbuh dan berkembang dengan mempelajari aspek kekerabatan, perekonomian, politik, pendidikan, dan kepercayaan tokoh cerita. Jadi aspek yang dianalisis yaitu kekerabatan, perekonomian, politik, pendidikan, kerjasama, konflik, dan kepercayaan tokoh ceritanya. Nah, contohnya ini sosiologi Kadarwati Wanita dengan 5 Nama karya Panjer Kelana oleh, saya pernah meneliti ini, Sukirno ya, bisa dibaca tuh. Kemudian sosiologi Toto Chan karya Tetsuko Kuroyanagi gitu ya. Kemudian sosiologi 11 Patriot karya Andrea Hirata. Ini bisa dilihat. Jadi yang dianalisis adalah unsur kekerabatan, perekonomian, politik, pendidikan, kerjasama, konflik, dan kepercayaan tokoh ceritanya. Tentu saja bisa tambahkan yang lain, tapi ini paling tidak unsur itu adalah di dalamnya gitu ya, sosiologi. Kemudian yang ketiga, analisis psikologi. Analisis psikologi sastra adalah kajian sastra yang mempelajari sudut kejiwaan baik dari pengarang, pembaca maupun tokoh-tokoh imajinernya. Aspek-aspek kemanusiaan merupakan objek utama psikologi sastra. Sebab semata-mata dalam diri manusia itulah aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. Nah ini. Nah, jadi aspek yang dianalisis yaitu psikologi pengarang, psikologi pembaca, dan psikologi sastranya. Nah itu teorinya sudah ada, psikologi sastra itu apa, pengarang apa, dan sastra. Jadi saya tidak menjelaskan secara rinci karena Bapak Ibu pasti sudah mengenal itu semua. Nah ini saya telah mencoba melihat contohnya di sini adalah analisis psikologi novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mukhtar Lubis, psikologi novel Suti karya Sapardi Djoko Damono ya, analisis psikologi novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya siapa? Hamka ya. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis religius. Analisis religius adalah nilai yang berhubungan dengan agama, keimanan seseorang, dan tanggapan seseorang terhadap nilai yang diyakini serta tindakan manusia yang mengantarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai religius yang terkandung dalam suatu karya sastra merupakan tujuan untuk menjadikan pembacanya mengingat segala kewajibannya kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, aspek yang dianalisis yaitu ya akidah, ya, akidah, kemudian syariah, ya. Nah, jadi kalau akidah itu yang bersih dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci gitu ya, iman kepada Rasul, ini kalau maaf yang beragama Islam ya. Iman kepada hari akhir dan iman kepada
qadha dan qadar. Ini adalah akidah. Syariah yaitu yang menyangkut akidah, ibadah, dan akhlak maupun muamalah. Ini adalah yang berhubungan dengan syariah, dengan aturan-aturan gitu ya. Nah, jadi bagaimana beribadah, bagaimana cara beribadah itu sudah ada aturannya. Ini syariah. Dan akhlak, nah di situ ada akhlak baik dan akhlak buruk. Ternyata kalau di dalam Al-Quran itu akhlak baik dan akhlak buruk itu banyak akhlak buruknya itu ya. Itu ya. Nah, saya membaca di ensiklopedia Islam itu begitu. Nah, contohnya apa? Analisis religius novel Pares Sanatis karya Ahmad Badruzzaman Rangga ya. Analisis religius novel Antara Cinta dan Ridho Umi karya Asma Nadia. Nah, itu bisa nanti teman-teman bisa melihat itu. Banyak sekali contohnya. Ini saya hanya mengambil dua. Nah, kemudian yang kelima adalah analisis moral. Analisis moral sastra adalah satu konsep kehidupan berupa benar atau salah, baik buruk perilaku manusia yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, saran atau makna dalam menjalani kehidupan baik secara individu maupun sosial masyarakat. Ini adalah analisis moral. Nah, aspek yang dianalisis yaitu nilai moral dalam lingkup hubungan manusia dengan Tuhan, nilai moral dalam lingkup hubungan manusia dengan diri sendiri, nilai moral dalam lingkup hubungan manusia dengan sesama, dan nilai moral dalam lingkup hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, contohnya analis moral daun yang jatuh tak pernah membenci angin karya Terelie itu ya. Dan analisis moral novel Napas Cinta Para Ahli Doa karya Wahyu Sujani. Contoh yang lainnya masih banyak. Kemudian yang keenam adalah analisis semiotika. Nah, teman-teman bisa mengkaji karya sastra berdasarkan analisis semiotika. Analisis semiotika sastra adalah cabang ilmu mengenai suatu tanda atau ilmu tentang bentuk-bentuk yang memiliki suatu arti tertentu. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan, dan lain-lain. Itu. Nah, aspek yang dianalisis yaitu ikon jika ia berupa hubungan kemiripan. Nah, itu ya, ikonnya itu ya, jika ia berupa hubungan kemiripan. Yang kedua, indeks jika ia berupa hubungan kedekatan, eksistensi. Dan yang ketiga adalah simbol jika ia berupa hubungan yang sudah terbentuk secara konversi. Nah, ini semiotika ya. Jadi tentang bentuk-bentuk yang memiliki suatu arti tertentu. Tanda-tanda gitu ya. Contohnya yaitu analisis semiotika novel Matahari karya Terelie dan analisis semiotika Surat Kecil untuk Tuhan karya Wahyu Sujani. Analisis semiotika Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Ini bisa dibaca sendiri, monggo. Kemudian yang ketujuh analis stilistika. Analis stilistika yaitu ilmu tentang penggunaan bahasa.
dan gaya bahasa. Biasanya itu dikenalnya lebih ke gaya bahasa lah begitu ya di dalam karya sastra. Namun pada umumnya lebih mengacu pada gaya bahasa gitu ya. Jadi dalam kajian karya sastra, stilistika berarti menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa yang khas sehingga menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek keindahan ya, aspek keindahan lebih ke gaya bahasa. Nah, jadi aspek yang dianalisis yaitu bunyi atau fonim, kata atau diksi, kalimat, gaya wacana, bahasa figuratif, dan citraan gitu. Nah, ini contohnya analisis stilistika novel Belenggu karya Armin Pane dan analisis stilistika novel Lalita karya Ayu Tami. Yang ke-8 analisis feminisme. Nah, ini terutama yang ibu-ibu yang mbak-mbak ini pasti tidak asing lagi analisis feminisme sastra itu ya. Yaitu perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Feminisme merupakan paham yang memperjuangkan kaum perempuan sebagai manusia merdeka seutuhnya, sehingga menyadarkan para perempuan tentang eksistensi pribadinya gitu ya. Jadi perjuangan hak ya, kesetaraan hak sebagai perempuan dengan laki-laki, mewujudkan kesetaraan gitu ya. Nah, seperti apa ini? Raden Ajeng Kartini berjuang dalam suratnya yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang gitu ya. Banyak menceritakan tentang kesetaraan hidup wanita. Aspek yang dianalisis yaitu aspek-aspek fisik, aspek psikis, dan aspek sosial. Jadi ya, fisiknya perempuan, psikisnya, dan sosialnya. Nah, itu biasanya itu yang dihubungkan, dikaitkan. Nah, contohnya analisis feminisme novel Astirin Balela ya, karya Penny, dan analisis feminisme novel Perempuan Berkalung Sorban. Ini karya Habibah El Haliki gitu ya. Analisis feminisme novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Ini semuanya adalah perjuangan seorang wanita dalam tokoh ceritanya. Kemudian analisis hermeneutika. Analisis hermeneutika sastra adalah proses mengubah sesuatu atau situasi-situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dengan interpretasi yang kompleks melalui perantara simbol dalam mimpi atau bahkan mitos-mitos dalam masyarakat sastra. Ini hermeneutika ini. Jadi aspek yang dianalisis yaitu bahasa sastra bersifat simbolik, politik, dan konseptual. Dalam bahasa sastra, pasangan rasa dan kesadaran menghasilkan objek estetik yang terikat pada dirinya. Dan yang ketiga, bahasa sastra berpeluang menerbitkan pengalaman biotinal dan pada hakikatnya lebih kuat dalam menggambarkan eksistensi kehidupan. Ini bisa dibaca pada analisis hermeneutika novel Canting karya Arswindo Atmowiloto. Kemudian analisis hermeneutika novel Negeri Para Bedebah karya Terlie, dan analisis hermeneutika novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka. Berikutnya yang ke-10 yaitu analisis mimetik. Ya, ini yang saya sampaikan hanya sekadar pengantar-pengantar saja ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Ini pastinya
Bapak Ibu sudah mempelajari lebih mendalam. Saya memang sudah membuat 14 itu dalam buku, tetapi saya tidak bisa menjelaskan karena waktunya sangat terbatas. Analisis mimetik sastra adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra sebagai peniruan atau pencerminan dari kenyataan yang telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Mimetik. Aspek yang dianalisis yaitu mengidentifikasi aspek sosial yang ada dalam karya sastra. Menganalisis aspek sosial dalam karya sastra, membuktikan aspek sosial dalam karya sastra dengan menggunakan teks sastra dalam menemukan hubungan aspek sosial dalam karya sastra dengan aspek-aspek yang ada dalam kehidupan nyata. Ini mimetik. Nah, contohnya analisis mimetik novel Penari Kecil karya Savitri Mohan, analisis mimetik novel Semusim dan Semusim Lagi karya Andina Dwi Padma, dan yang lainnya silakan dibaca. Kemudian yang ke-11 analisis resepsi. Analisis resepsi sastra adalah merupakan kajian resepsi yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Nah, aspek yang dianalisis yaitu ada 3, meliputi aspek intelektual, emosional, psikologi, dan aspek sosial. Aspek intelektual dan aspek emosional merupakan aspek inti di dalam mengetahui cara penilaian yang dilakukan oleh pembaca. Sedangkan aspek sosial merupakan aspek pendukung untuk mengetahui latar belakang sosial pembaca. Contohnya resepsi novel Hairul Tanjung, Si Anak Singkong, karya Cahya Gunawan Dirja. Analisis resepsi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Ya. Saya lanjutkan ya sampai yang ke-14 ya. Setelah itu selesai gitu ya. Analisis pragmatik. Analisis pragmatik sastra adalah pendekatan karya sastra yang mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya, misalnya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik sebagai pembaca eksplisit maupun implisit, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis. Aspek yang dianalisis yaitu pembaca perorangan atau kelompok diminta pembaca karya sastra, kemudian ia meminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra ini. Nah, ini contohnya dilakukan pada analisis pragmatik novel Kubah karya Ahmad Tohari dan analisis pragmatik novel Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirai. Berikutnya yang ke-13 analisis ekspresif. Analisis ekspresif sastra adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra melalui ekspresi perasaan pengarang dan cenderung mencari fakta tentang watak khusus dan pengalaman-pengalaman penulis. Nah, aspek yang dianalisis ada 3 langkah. Langkah pertama, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra seperti tema, gaya bahasa, diksi,
citraan, dan sebagainya. Dan langkah ketiga, mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengharap. Nah, ini contohnya analisis ekspresif novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan analisis ekspresif novel Sang Pemimpin karya Andrea Hirata. Yang terakhir yaitu analisis wacana kritis. Nah, analisis wacana kritis sastra adalah menganalisis wacana tidak semata dipahami sebagai studi bahasa, tetapi wacana yang memfokuskan studinya pada tindakan, konteks, historis, kekuasaan, ideologi, dan politik. Nah, jadi aspek yang dianalisis ada 6 karakter wacana kritis, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, ideologis, dan politis. Nah, contohnya analisis wacana kritis novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Sirahi oleh saya, Sekirno pernah. Kemudian analisis wacana kritis novel Ranah Tiga Warna karya Ahmad Fuadi oleh Arif Nugroho. Mungkin itu Bapak Ibu. Kesimpulannya, kajian sastra adalah aktivitas yang memungkinkan kita memahami karya sastra dari berbagai sudut pandang melalui analisis, interpretasi, dan evaluasi, menggali makna dan mengapresiasi karya sastra dalam kehidupan. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Oke. Alhamdulillah. Matur nuwun, Prof. Nggih. Silakan, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan. Ini Mbak Lita kayaknya mau tanya itu, Prof. Itu ada yang mau tanya. Silakan Mbak Lita. Iya. Monggo, Pak. Mbak Nurlita, silakan. Iya. Silakan yang mau tanya. Mana suaranya? Ini hari Sabtu kok dari Kamis. Iya, monggo, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurlita, Prof. Iya, Mbak Nurlita Cahyani. Kemarin itu kan saya akan menganalisis novel. Nah, akan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Ya. Apakah dari panjenengan ada rekomendasi teori dari buku siapa untuk menjadi acuan artikel saya? Novel saya judulnya itu, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, karya Terelie. Di situ membahas kebanyakan itu kritik sosial terhadap pemerintah itu. Iya. Cukup? Oke, terima kasih Mbak Nurlita Cahyani. Kebetulan saya juga pernah meneliti apa itu namanya? Analisis sosiologi karya Kadarwati, Wanita dengan 5 Nama itu ya. Itu adalah satu-satunya novel di Asia Tenggara yang menceritakan wanita Indonesia yang berjuang melawan Jepang. Itu saya tertarik sekali. Saya memperoleh novel itu di Senayan, Jakarta waktu itu. Saya ingin begitu melihat judulnya, waduh ini oleh Pandit Pelana menceritakan
wanita Indonesia yang berjuang dengan caranya melawan pemerintah Jepang itu ya, sendiri gitu, sebagai seorang sendiri. Nah, itu jadi di situ saya pakai teori ya sosiologi sastra gitu ya. Ditambahkan lagi karena sosiologi sastra itu kan meliputi ada kerabatan, ada politik, ada ekonomi. Jadi yang dibaca juga buku-buku yang bernuansa politik. Nah, saya membaca bukunya Pak Budi Raharjo kalau tidak salah itu yang bahas tentang kekuasaan, tentang apa politik dan sebagainya, siasat itu. Jadi di situ kan ada banyak siasat-siasatnya gitu ya. Nah itu referensi yang saya pakai itu antara lain. Mungkin saya buat buku ini bisa, nah, oh nggak kelihatan ya. Nah ini ya, ini tulisan saya tentang analisis bermacam-macam tadi yang saya jelaskan ada 4 itu. Nah di situ referensinya agak lengkap. Tapi saya kalau menunjukkan secara satu persatu kurang jelas ya, sebentar ya. Mungkin saya buka dulu, barangkali situ referensinya masuk gitu ya. Nah. Sosiologi ya. Halaman 63. Sebentar. Nah, kebetulan di sini tidak dicantumkan apa ya referensinya, jadi teman-teman bisa ini hanya langsung ringkasannya saja, jadi tidak referensinya tidak dicantumkan. Jadi bisa juga apa namanya, pokoknya yang berhubungan dengan panjangan cari saja buku-buku analisis sosiologi gitu. Dan juga yang berhubungan dengan masalah politik kekuasaan itu ya. Jadi nanti supaya tidak hanya sastra tapi juga masalah politik gitu. Karena di situ ada kerabatan, ada siasat, ada politik, ada pendidikan, ada kekuasaan. Jadi silakan dibaca buku-buku atau mungkin boleh nanti bisa mencatat nomor handphone saya, nanti bisa berkomunikasi dengan saya, nanti saya tunjukkan material sumber-sumbernya gitu ya. Kalau sekarang saya tidak bisa mencarikan secara khusus gitu. Itu ya bisa dicatat saja nomor saya Mbak Nur ya, Mbak Aulia tadi ya, Mbak siapa namanya, Mbak Ana tadi, Mbak Nurita ya, bisa dicatat ya nomor saya 0813 9209 biasanya ngomongnya kosong jadi bukan 0 ya, 0813 9208 7855. Sebenarnya yang betul 0 bukan kosong ya, tapi terbiasa ngomongnya kosong, jadi angel kalau dipakai 0. 0813 9208 7855. Silakan nanti SMS saya, nanti saya tarikan secara khusus materi-materinya. Begitu nggih. Prof, terima kasih banyak ya, Prof. Sami-sami Mbak Nurlita Cahyani. Silakan yang lainnya monggo. Izin bertanya, Prof. Iya, monggo silakan. Sebelumnya, saya Elisa Miftah Khairunisa, Prof. Iya, Mbak Elisa. Tentang kajian New Historicism atau kesejarahan baru.
Nah, saya ingin bertanya, apakah kajian tersebut hanya sesederhana membandingkan teks sastra dengan teks sastra pada masanya? Jadi kemarin itu saya sempat menganalisis teks sastra eh, yang membahas mengenai kejadian masa Orde Baru, Prof. Nah, apakah teks sastra itu nanti hanya dibandingkan saja dengan teks non sastra pada masa itu untuk mengetahui kebenaran kesejarahannya, atau adakah aspek-aspek tertentu dalam kajian New Historicism yang dapat dikaji, Prof? Begitu. Ya, sebentar tadi pertanyaan panjenengan di bagian awal kurang jelas karena terputus-putus suaranya. Diulangi lagi tadi. Oke, Prof, saya ulangi kembali ya, Ya, Prof. ya. Saya ingin bertanya mengenai kajian New Historicism, Prof, atau kajian kesejarahan baru. Sejarah ya, ya, ya. Oke, kesejarahan baru. Nah, saya ingin bertanya, apakah kajian tersebut hanya sesederhana membandingkan teks sastra dengan teks non sastra pada masanya? Karena kemarin saya sempat menganalisis teks sastra yang membahas mengenai kejadian pada masa Orde Baru, Prof. Nah, apakah teks sastra itu nanti hanya membandingkan teks sastra dengan teks non sastra pada masa itu untuk mengetahui kebenaran kesejarahannya, atau adakah aspek-aspek tertentu dalam kajian New Historicism yang dapat dikaji lebih dalam ya, Prof? Terima Ya. kasih. Terima kasih Mbak Elisa, sudah benar itu apa yang disampaikan, tetapi bisa ditambahkan dengan periodisasinya juga. Ya, jadi apa? Periodisasi sastra itu kapan? Jadi nanti dikaitkan dengan situasi kondisi budaya juga di sana ya. Bagaimana kondisinya, fakta-fakta yang nyata, yang di luar kesastraan begitu, supaya nanti dibandingkan, saling melengkapi gitu ya. Jadi boleh ditambahkan dengan periodisasi sastra, ditambahkan dengan juga peristiwa-peristiwa nyata yang ada di sekitarnya, itu supaya nanti lebih lengkap. Gitu ya Mbak Elisa. Dia, Prof, kalau boleh tahu, biasanya memakai teori siapa nggih, Prof? Kalau boleh tahu nggih, Prof? Sejarah ya, itu sejarah sastra itu. Nggih. Saya harus membuka di sini ya. Iya, selain Stephen Ya nanti Greenblatt. hubungi saja ya, nanti Oh, nggih, biar nggih, Prof. nanti hubungi saya aja, nanti saya tunjukkan gitu. Oke. Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, yang lain. Ya, Mbak Elisa, terima kasih. Prof. Ya, Nama saya Nurul Imam Bukhari. ya, Pertanyaan saya ada dua, Prof, di sini. ya, Mbak. Tadi menarik analisis hermeneutik ya, salah satu dari 12 yang Prof sampaikan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, adakah hubungan analisis hermeneutik dengan heuristik atau ada keterkaitan gitu ya, jika keduanya digunakan untuk mengkaji sebuah novel. Kemudian yang kedua, di dalam menganalisis sebuah karya sastra, katakanlah sebuah cerpen gitu ya, sebuah cerpen. Nah, itu biasanya mengkaji cerpen A itu dengan dominan dengan pendekatannya sosiologi. Sedangkan di dalam cerpen tersebut ada juga keterkaitan dengan misalnya antropologi, kemudian budaya, dan lain-lain seperti itu. Nah, apakah kita harus mengacu dalam dominasi ketika dominasi kajian di dalam novel itu atau bisa mengambil dari sudut pandang yang lain meskipun muatannya itu sedikit, Prof? Terima kasih. Iya, bagus. Terima kasih sekali Mbak. Mas siapa tadi? Mas Nurul ya? Iya, Mas Prof. Nurul Imam ya? Ya, baik. Jadi hermeneutik berkaitan juga dengan holistik ya. Ada kaitannya dengan holistik. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan pengkajian suatu cerpen yang ada unsur-unsur lainnya itu sebaiknya memang kita mengambil salah satu sisi yang paling dominan saja. Paling dominan. Tetapi kalau itu tesis mungkin diperlukan yang lebih luas daripada skripsi, mungkin bisa juga
mengambil sisi lain yang tidak dominan. Jadi misalnya apa dari unsur apa tadi, budaya, unsur apa etika dan sebagainya, boleh. Yang penting di apa tercermin dalam judul gitu ya, tercermin dalam judul gitu. Tapi kalau itu dianggap susah ya salah satu unsur juga boleh gitu. Boleh itu ya. Tinggal bergantung monggo kompleksitas apa yang akan diteliti gitu. Itu ya Mas Nurul ya, Mas Nurul Imam. Oke. Terima kasih, Prof. Iya, oke. Lanjutnya. Tidak ada. Mas, Nggak ada ya. Mas, listnya tadi mau bertanya kelihatannya, Prof. Ada Iya, satu lagi, Prof. silakan, Mohon monggo. maaf, Prof. Mohon maaf, Prof. Ada satu lagi. Monggo, oke, silakan. Tes. Ya, Prof. Sukirno izin Ya. bertanya, Prof. Terdengar suaranya. Oh, nih. Ya. Yes. Yes. Bisa. Saya ngutip juga banyak. Terlihat. Yes. Itu artikel terbaik yang bisa menjelaskan tentang New Historicism. Gambarnya, Mas. Oh ya. Yes. Izin bertanya. Untuk pendekatan apa? Feminisme. Ya. Izin bertanya kepada Prof. Sukirno. Kira-kira untuk pendekatan tersebut itu ya, siap. familiar digunakan di pembelajaran sastra di Indonesia itu sekitar tahun berapa ya, Prof? Karena ini setahu saya juga sering sekali disinggung ya dalam perkuliahan-perkuliahan. Iya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Maaf, pertanyaannya apa tadi? Terputus-putus suaranya. Pertanyaannya, Mas Listia. Pendekatan feminim. Pendekatan feminim itu adalah pendekatan yang memfokuskan kepada kondisi fisik ya, fisik dan psikis serta sosial feminim atau wanita gitu ya. Ya, feminim itu kan tokoh wanita ya, emansipasi wanita yang sedang mencari kesetaraan hak antara laki-laki dan antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah itu memang sering disampaikan karena apa? Karena sampai saat ini masih ada psikologis atau perasaan atau kejiwaan wanita itu yang masih suka merasa lebih rendah daripada laki-laki. Ada itu walaupun tidak semua. Contohnya gini, misalnya guru gitu ya, guru perempuan itu kalau ditunjuk sebagai kepala sekolah misalnya gitu ya, diberi jabatan itu pasti biasanya tidak lantas begitu menyukai atau setuju gitu. Biasanya nggak mau gitu. Ada yang begitu. Ada yang artinya memang sampai saat ini masih ada perasaan sebagian wanita yang merasa masih perannya lebih kurang penting gitu. Padahal zaman sekarang ini sangat diperlukan peran wanita itu ya setara dengan laki-laki. Apalagi kalau kita ingat dengan Raden Ajeng Kartini ya. Raden Ajeng Kartini dengan yang dikumpulkan pada surat-suratnya itu. Habis Bilater Terang itu kan bagaimana perjuangan Kartini meminta kepada sang kiai untuk menerjemahkan, mengalihbahasakan bahasa Arab ke bahasa Jawa gitu ya. Itu pertama kali makanya jadi ada tafsir. Jadi ada tafsir, ada terjemahan bahasa Arab. Itu pertama kali itu dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini. Karena maknanya sangat bagus tapi pembaca kurang paham karena pakai bahasa Arab setelah diterjemahkan menjadi bahasa Jawa, bahasa Jawa menjadi paham. Oh, ternyata ajaran agama itu
penting sekali khususnya dalam hal ini Al-Quran ya, dipahami itu luar biasa pentingnya. Nah itu jadi itu penting sekali. Nah tetapi sekarang memang sudah ada peningkatan emansipasi wanita. Sekarang sudah banyak wanita yang menduduki jabatan tertentu begitu ya. Nah, jadi sampai sekarang masih diperlukan untuk diajarkan kepada peserta didik gitu ya, Mas Listia. Jadi perlu diteliti juga supaya dapat membangkitkan semangat wanita atau paling tidak terilhami dari karya sastra yang feminim tadi itu menjadi memberikan motivasi kepada para wanita kita ini agar lebih bersemangat berjuang gitu. Seperti Raden Ajeng Kartini gitu. Ya gitu Mas Lis. Jadi perlu diteliti gitu. Ya. Mbak Rusdan tadi Monggo, yang Oke. lainnya. Sebenarnya ada satu tapi orangnya agak introvert, Prof. Tadi iya, Mbak. Orangnya malu-malu kucing. Iya. Nanti kalau Iya. kalau malu biar hubungi Pak Kirno secara pribadi ya, nggak apa-apa. Oh, gitu ya, Prof. Iya, nggak apa-apa. Tadi jadi enggak, Mas Rahim? Ya, silakan. Tidak jadi bertanya, Mbak Rusdan. Iya. Oh, iya, menghilang, Prof. Oh, menghilang. Iya. Orangnya agak pemalu soalnya. Iya. Oke. Iya. Gimana? Masih ada yang bertanya apa dianggap cukup? Monggo. Ada yang mau bertanya, Mas dan Mbak semua? Oh, sudah cukup, Prof. Sudah. Ya, cukup. Tidak Sudah cukup ada ya. yang bertanya lagi kelihatan. Oke, artinya sudah jelas. Ya. Siap. Masya Allah. Pokoknya monggo yang mau bertanya bisa menghubungi saya. Nomornya tadi saya ulangin lagi 081392087855 nggih. Monggo, saya siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang saya mungkin bisa memberikan jawaban akan saya sampaikan. Gitu kalau ya. tanya buku referensi juga boleh nggih, Prof? Boleh, misalkan boleh. Tadi Nurlita tadi boleh, buku apa kira-kira? Buku apa? Iya, boleh. Karena saya kalau harus menunjukkan satu persatu agak repot judulnya. Prof. Gitu ya. Gitu. Siap. Sebenarnya memang ada di sini ada sih di sini ada, tapi mencarinya harus sabar gitu, kelamaan waktunya. Oke. Begitu Bapak Ibu. Prof. Bagaimana Pak Tiba, masih ada waktu apa mau Ini paling sesi foto, Prof. Foto? Oh iya. Siap. Iya. Oh ini ada Pak Eko juga, Prof, ini kelihatannya. Izin untuk sesi foto, Prof. Pak Eko. Pak Eko Suroso ini. Ada Prof. Menyimak dari tadi, Prof. Oh iya, terima kasih. Ini kaprodi saya ini Pak Tiba. Prof. Dipantau oleh kaprodinya. Kameranya nyala semua ini. Monggo. Iya, sudah Mbak Asya? Ya, mohon on kamera semua. On kamera ya. Bunda Atika kayaknya sedang ke belakang. Oke. Mahasiswanya banyak ya Pak Tipa ya? Ini 16, Prof. 16, alhamdulillah. Iya. Semester berapa ini Pak? Semester 2, Prof. Iya. Sudah Mbak Asya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Lagi atau sudah? Sudah, terima kasih Mbak Asya. Ya. Terima kasih sekali Pak Tipa Nugraha atas
kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon maaf segala kekurangan saya. Saya akhiri wabillahi Masya Allah, taufiq hidayah. kami yang Assalamualaikum berterima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini apa penutupan. Nggih, nggih, terima kasih pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terutama kepada bopo-bopo yang hari ini memberi napa nggih pemerkaya perlu pemperluasan terhadap khasanah keilmuan kami luar biasa. Kami gembira ada acara seperti ini, Prof. Dari tadi yang pagi sampai kemudian Prof dengan tadi beberapa hal, terutama ada mahasiswa tadi yang tadi bisik-bisik saya bilang ya sudah bertanya saja langsung ke Prof. Ya, terima kasih, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung ke Prof Mengkaten ya Prof ya. Siap, nggih, siap. Oke, oke, oke. Semoga insya Allah nanti ke depan bisa kerjasama yang baik, yang kemarin visiting profesor terus kemudian kelas rekognisi itu bisa berlanjut dan merambah pada hal lainnya ya, misalkan kados penelitian, pengabdian dan seterusnya berkaten Prof. Sepindah malih matur nuwun sangat dumateng bopo-bopo dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, termasuk terutama tentu saja dari Pak Direkturnya, kemudian Pak Kaprodinya, Bapak Eko, ngoten nggih. Terus juga kepada Prof yang luar biasa. Mohon maaf kalau dari kami ada hal-hal yang tidak berkenan, nggih. Namanya juga apa ya? Ya kadang ada hal-hal yang mungkin teknis atau tidak sengaja membuat tidak nyaman. Sekali lagi mohon maaf, Prof. Nggih. Juga Bapak Eko, mohon maaf Bapak pengaten. Nggih, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak, matur nuwun. Terima kasih juga Pak Dipa ini dengan kami atas nama pribadi maupun lembaga. Mohon maaf jika ada kata-kata perilaku kami yang kurang berkenan. Kemarin kami juga mendapat manfaat banyak sekali dari teman-teman UMS yang mengajar buat kami. Baik, terima kasih dan semuanya untuk sami-sami. Oke, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin keluar dari Zoom. Monggo, Bro. Monggo, Bro. Monggo, Bapak.